Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul paket tracer, yaitu connect the physical layer. Di sini kita ada 4 objektif. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik fisik dari suatu internet working device. Lalu yang kedua, kita akan memilih modul yang tepat untuk suatu konektivitas. Yang ketiga, kita akan menghubungkan beberapa perangkat. Dan yang keempat, kita akan memeriksa perangkat tersebut, konektivitasnya. Untuk yang pertama, langsung saja kita diminta untuk memeriksa manajemen ports yang ada di router. Di sini kita diminta untuk membuka router is. Ini ada router is di sini. Kita buka. Lalu kita diminta untuk masuk ke physical tab di sini. Selanjutnya kita diminta untuk zoom in. Sudah di zoom in. Tampilannya seperti ini. Lalu kita ditanyakan which management ports are available. Ports manajemen mana yang tersedia? Itu ada 2 di sini. Dapat dilihat di sini ada port console dan port aux. Jadi 2 port ini adalah manajemen ports. Selanjutnya, di langkah kedua kita diminta untuk mengidentifikasi LAN dan WAN pada router Cisco itu. Yang A, LAN dan WAN interface are available on the is router and how many are there. Kita buka is router. Lalu kita lihat LAN dan WAN-nya ada 2. Ada 2 di sini. Port serial 2 dan 2 di sebelah sini. 3 GB Ethernet ini 1 dan 2. Jadi ada port LAN-nya ini yang serial dan yang WAN-nya ini GB Ethernet. Lalu untuk yang B, kita diminta untuk masuk ke tab CLI. Kita klik masuk CLI. Lalu kita diminta memasukkan komen ini. Kita masukkan saja langsung. So, oke. Sudah kita masukkan. Dan di sini kita diminta untuk menunjukkan ada berapa banyak physical interface yang ada. Jadi bisa kita lihat di sini, kita perbesar, perlebar. Di sini ada hasilnya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 hasil yang keluar. Ada gigabit Ethernet 1, 0, gigabit Ethernet 1, serial 0, serial 1, dan VLAN 1. Jadi untuk yang ini gigabit dan serial ini termasuk physical interface. Dan untuk VLAN 1 ini termasuk virtual interface. Jadi yang dimaksud di sini yang ditanyakan ada berapa banyak physical interface, berarti ada 4. Gigabit Ethernet 0, gigabit Ethernet 1, serial 0, dan serial 1. Yang VLAN 1 ini tidak termasuk karena dia termasuk virtual interface. Jadi jawabannya 4. Lalu selanjutnya ke poin C, kita diminta untuk memasukkan komen tersebut. So, interface gigabit Ethernet 0. Kita masukkan lagi ke tadi CLI. So, interface gigabit. Oke, kita enter. Terdapat kesalahan, saya ulangi. Oke. Nah, di sini sudah keluar. Setelah kita masukkan perintah tersebut, kita diminta untuk menunjukkan what is the default bandwidth of this interface. Kita diminta untuk menunjukkan default bandwidth-nya. Bisa kita lihat default bandwidth-nya itu ada di sini. BW, bandwidth. Bandwidth-nya ada 1 juta kilobit. Berarti ini ya jawabannya untuk default bandwidth-nya untuk gigabit Ethernet-nya ada 1 juta kilobit. Langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan perintah show interface serial 0.
Kita masukkan saja show interface serial 0. Kita enter. Oke, bisa di sini juga ditanyakan default bandwidth-nya. Kita lihat yang ada kode BW-nya. Ini BW. Bandwidth 1544 kilobit. Berarti bandwidth defaultnya itu. Berarti untuk tadi yang gigabit Ethernetnya 1 juta kilobit, dan yang ini yang serialnya 1544 kilobit. Nah, selanjutnya di langkah ketiga kita diminta untuk mengidentifikasi modul ekspansinya. Kita ditanyakan how many expansion slot are available to add additional modules in the east router. Jadi pertanyaan pertama kita diminta untuk mengetahui ada berapa banyak slot tambahan pada router east. Kita buka saja router east. Kita balik lagi ke cycle. Nah, kita ditanya ada berapa port. Berarti di sini port expansionnya ada satu ya, ini. Port expansion itu ini yang bisa ditambahkan, hanya ada satu. Lalu selanjutnya kita diminta untuk ke switch 2 dan kita cari tahu juga ada berapa banyak ekspansi slotnya. Oke, kita buka ke switch 2, berarti di sini. Nah, di sini ada 5 ya, 5 slot. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti slot ekspansinya ada 5. Selanjutnya di bagian kedua, kita diminta untuk memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Langkah pertama kita diminta untuk menentukan modul mana yang kita butuhkan untuk konektivitas. Kita diminta untuk klik east di router east. Lalu kita masuk ke cycle. Lalu di sini kita bisa lihat ada beberapa modul. Di sini ada modul HWIC. Untuk keterangannya dapat kita lihat di bawah sini. Ini gambar modul, bentuk modulnya, fisiknya. Lalu di sini penjelasannya. Ini HWIC 2T, HWIC 4E, 8A, cover. Cover itu penutup ya, seperti yang di sini, besi di sini, dan GLC. Nah, itu jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lihat saja kalau masih belum paham ini gunanya untuk apa, kita lihat di sini penjelasannya, deskripsinya. Lalu kita diminta untuk klik this item to insert the appropriate. Ulangi yang di sini ya. Klik this musical time. Nah, ini untuk perintah pertama kita diminta, misalnya kita diminta untuk mengkoneksikan perangkat komputer PC 1, 2, dan 3. Kita lihat PC 1 dan 3 tuh yang ini, PC 1 dan 3 yang ini. Lalu kita diminta mengkoneksikan 3 ini ke router east. Tapi kita tidak boleh menambahkan switch baru. Sehingga kita harus memilih modul yang tepat agar 3 PC tersebut bisa dikoneksikan ke router ini. Berarti kita harus melihat modul mana yang tepat. Kita lihat di sini HWC ini tidak ya, karena dia hanya menyediakan satu port. Sedangkan kita butuh 3. Kita buka yang 2T. Tidak juga karena dia hanya menyediakan 2 serial ports. Untuk yang ini. Nah, untuk yang ini dia menyediakan 4 switching ports. Berarti bisa ya. Berarti kita bisa gunakan itu. Cara kita menggunakannya, kita drag saja, kita tarik ini ke slotnya ini. Nah, di sini muncul peringatan kita tidak boleh memasukkan modul apabila powernya on. Berarti kita harus mematikan dulu routernya. Setelah kita matikan baru bisa kita pasangkan modulnya. Nah, setelah itu bisa kita hidupkan kembali. Oke. Berarti kita sudah memilih modul yang tepat. Selanjutnya kita ditanyakan ada berapa banyak host yang bisa kita koneksikan ke router yang kita gunakan barusan. Karena tadi penjelasannya ada 4 switching port, berarti kita bisa menghubungkan 4 host. Jawabannya 4. Selanjutnya kita diminta untuk masuk ke switch 2. Setelah itu kita diminta untuk memilih modul yang mana yang harus kita pilih untuk menyediakan
gigabit optical connection atau koneksi gigabit optik ke switch 3. Nah, kita lihat saja seperti tadi, di sini ada modul dan kita klik satu-satu, bisa kita lihat deskripsinya, kegunaannya. Kita lihat saja yang bisa dimasukkan untuk yang diminta di sini gigabit optical. Di sini bukan, turun lagi, bukan, dia copper. Selanjutnya gigabit ethernet copper ya, bukan optical. Kita cari lagi. Ini bukan, ini fiber. Kita buka lagi di sini. Nah, di sini menyediakan gigabit ethernet optical, konektivitas optikal. Berarti ini bisa kita gunakan FGA ini. Cara yang sama, kita matikan dulu ininya, switchnya sebelum kita ganti modulnya. Kita matikan, lalu kita masukkan switch yang kita butuhkan tadi, modul yang kita butuhkan tadi. Kita letakkan, lalu kita hidupkan kembali. Nah, sudah. Jadi kita sudah memasukkan modulnya. Langkah selanjutnya kita diminta untuk memilih modul yang tepat. Untuk yang ini kita sudah melakukan barusan. Kita memasukkan perangkatnya. Jadi yang tadi di sini masih ditanyakan saja. Seharusnya kita lakukan masukkan modulnya itu di step kedua ini. Tapi sama saja karena kita sudah mengerti dari cara memasukkannya. Ini bisa kita langsung skip saja, sudah kita kerjakan. Nah, di sini diminta untuk use the show IP interface brief command. Kita masukkan command di switch 2 di CLI. Kita diminta untuk masukkan show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa melihat yang tadi kita masukkan di switch itu gigabit ethernet yang optical tadi nih. Kita masuk ke slot 5. Kenapa di sini 5? Karena bisa kita hitung di sini. Di switch 2 tadi ya. Nah, di gigabit ethernetnya memang yang kelima kita masukin tadi. 1, 2, 3. Ulangi, tadi kita harusnya mulai dari 0 ya. Karena tadi di sini di switch 2. Nih, kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Port kelima. Kita cek apakah benar port kelima yang kita tambahkan tadi. Ini port ke 0, 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi benar tadi kita memasukkan di port kelima modulnya. Kita memeriksa berarti kita sudah berhasil memasangkan modulnya karena sudah muncul di CLI. Selanjutnya kita diminta untuk mengkoneksikan perangkat-perangkat yang ada di sini. Yang pertama kita memilih kabel yang tepat. Yang kedua kita melihat device-nya dan interface yang digunakan apa. Lalu kita lihat device keduanya yang ingin dihubungkan. Lalu kita lihat juga interface-nya apa. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk mengkoneksikan perangkat tersebut dengan kabel itu dan memasukkan ke interface-nya atau ke port-nya. Setiap kita memasukkan nanti skor kita akan bertambah. Skor kita yang ada di sini, di persen ini. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini ada device is, berarti ini dengan interface gigabit Ethernet 0 dengan kabel copper straight through ke switch 1. Kita hubungkan ke switch 1, yaitu switch yang ada di sini. Dengan dimasukkan ke Ethernet 01. Berarti kita pilih kabelnya dulu. Di sini yang lambang petir ini kabel koneksi. Lalu kita diminta pakai kabel copper straight through. Copper straight through ini. Kita menggunakan copper straight through karena kita menghubungkan antar device yang berbeda, perangkat yang berbeda. Kalau kita menggunakan device yang sama berarti kita pakainya copper crossover. Jadi kita masukkan dari router is. Kita pilih tadi interface-nya gigabit Ethernet 0. Kita hubungkan ke switch 1 yang interface-nya gigabit Ethernet 01. Selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan ke switch 4. Karena di sini kita pakai kabel tipe kabel yang sama, jadi agar kita tidak harus mengambil kabel terus, kita bisa mengklik tombol kontrol. Lalu kita pilih kabelnya.
Nah, jadi setelah kita mengkoneksikan, kita tidak perlu mengambil kabel lagi. Kita klik is ke Gigabit Ethernet 01, lalu kita pasangkan ke switch 4. Untuk interface-nya Ethernet 1. Lalu kita is lagi, kita menggunakan interface fast Ethernet 1. Itu ulangi, terdapat kesalahan, jadi kita ulangi lagi ya. Jadi kontrol, kita klik is, kita pilih fast Ethernet 010, kita hubungkan ke PC 1, itu fast Ethernet 0. Lakukan lagi ke is, ke 01, ke PC 2 0, lalu ke is lagi, ke Ethernet 2, ke PC 3 Ethernet 0, lalu switch 1 Ethernet 01 ke PC 4 di Ethernet 0. Nah, lalu switch 1 di faster Ethernet 2 ke PC 5 Ethernet 01. Lalu switch 1 ke Ethernet 3 ke PC 6. PC 6 itu ke Ethernet 0 juga. Lalu, nah di sini tipe kabelnya sudah berubah nih. Jadi kita bisa klik untuk keluar dari pengambilan kabel yang tadi, yang terus-menerus kita klik escape. Nah, kita diminta menggunakan kabel copper crossover. Nah, kita pakai crossover karena kita menghubungkan antar perangkat yang sama, yaitu switch ke switch. Kalau perangkatnya beda seperti tadi, switch ke PC atau is router ke PC, itu baru kita menggunakan straight through. Karena kita berbeda perangkat, berarti pakainya crossover. Berarti ini kita pakai crossover, yang ini putus-putus. Crossover kita dari switch 4 kita di sini switch 4 pakai Gigabit Ethernet 02, kita hubungkan ke switch 3 di Gigabit Ethernet 31. Nah, selanjutnya kita diminta menggunakan kabel fiber. Fiber itu yang ini warna orange. Kita klik. Kita diminta menghubungkan switch 3 di Gigabit Ethernet 5 ke switch 2, yaitu di Gigabit Ethernet 3. Ulangi, Gigabit Ethernet 5. Nah, lalu kita menggunakan kabel copper straight through lagi. Kita klik saja straight through ini. Switch 2 ke PC 7. Switch 2 Ethernet 01 ke PC 7. 0. Nah, switch 2 yang satu ini ke PC 8. Switch 2 lagi yang Ethernet 2 ke PC 9. Oke. Sudah. Lalu dari switch 2 kita menggunakan Gigabit 31 ke access point di port 0. Nah, lalu kita diminta menggunakan serial DCI. DCI itu ini. Nah, yaitu dari router is. Kita gunakan serial karena kita menghubungkan antar router ke router west. Serial yang sama 0. Nah, sudah. Nah, kita sudah menghubungkan semuanya sesuai dengan permintaan di tabel, sehingga kita sudah 100% dalam pengerjaannya. Lalu sekarang kita memeriksa konektivitas. Kita memeriksa di step 1.
kita cek di is, kita klik CLI, kita masukkan show IP interface brief. Nah, bisa kita lihat kalau outputnya sudah sama dengan yang di kiri sini berarti sudah benar. Kita lihat di sini yang down cuma di serial 1 karena kita tidak pakai serial 1 jadi. Nih, benar down di situ. Lalu device Ethernet 13 kita lihat downnya di situ. Nah, benar di situ. Yang lainnya semuanya up karena kita gunakan semua. Oke, berarti sudah benar ya karena sudah sesuai dengan yang contoh di tabel. Lalu kita ke langkah kedua, kita mengkoneksikan perangkat wireless, yaitu laptop dan PC yang ada di sini, laptop dan tablet. Yang pertama kita klik laptopnya, kita buka bagian config, lalu kita masuk ke wireless 0, dan di bagian port status ini kita on kan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita berhasil menghubungkan secara wireless dari laptop ke access point. Lalu kita bisa menggunakan web browsernya karena sudah terhubung ke access point. Kita buka ke desktop web browser. Ditunggu sebentar. Nah, kita masukkan URL itu www.cisco.srv. Ada kesalahan dalam tulisan, periksa dulu. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Kita masukkan URL-nya www.cisco.srv. Oke. Nah, kita berhasil ya masuk ke welcome to Cisco Packet Tracer. Berarti kita sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi wirelessnya dari tablet PC. Sama seperti tadi, kita masuk ke tablet PC, masuk ke config, lalu kita masuk ke wireless 0. Sama seperti tadi, kita port statusnya yang di sini kita jadikan on. Nah, coba kita tunggu. Nah, sudah terhubung secara wireless ke access point. Lalu lakukan juga langkah yang sama. Kita coba tes konektivitasnya. Kita buka web browser. Di web browser. Tunggu sebentar. Sedikit error ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah bisa. Kita masukkan webnya. .cisco.srv. Nah, sudah berhasil, berarti kita sudah terkoneksi juga di tablet PC-nya ke internet. Selanjutnya diminta untuk mengubah metode aksesnya. Dari yang sebelumnya wireless ke access point, sekarang langsung ke cell tower. Caranya dengan klik tablet PC-nya, masuk ke konfigurasi. Nah, yang wireless 0 tadi kita matikan dulu. Yang wireless 0-nya kita matikan dulu. Kita ubah menjadi 3G, 4G. Kita on kan. Nah, kita tunggu. Nah,
Jadi dia terhubung langsung ke tower cell, bukan ke access point lagi. Lalu kita coba mengakses web tadi, apakah sudah bisa. Akses lagi web browsernya. Kita tunggu sebentar. Terdapat sedikit error, kita tunggu sebentar saja. Kita ulangi lagi. Nah, sudah bisa nih. Kita masukkan lagi coba www.cisco.srv. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah bisa. Berarti kita juga bisa langsung connect ke cell tower dengan saluran 3G atau 4G ini ya. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau misalnya kita menggunakan wireless 0 atau kita langsung ke access point, jangan dihidupkan sekaligus bersama dengan yang tadi, yang 3G, 4G. Karena akan membingungkan perangkat ini untuk mengambil resource dari mana. Jadi kalau mau, pilih dari sini ke cell tower atau langsung ke access point seperti laptop ini. Pilih salah satu. Nah, untuk langkah yang terakhir kita diminta untuk memeriksa apakah yang PC-PC lainnya juga sudah bisa terhubung internet. Langsung saja ke PC 1. Kita buka coba di desktop web browser. Tunggu sebentar. Nah, sudah bisa, kita coba masukkan. Nah, sudah bisa, berarti PC yang lain juga sudah terkoneksi. Sekian video mengenai konektivitas physical layer yang dapat saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan.